Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Melana dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TJBL mengenai peralatan kerja fiber optik. Peralatan kerja fiber optik yaitu ada fusion speaker. Alat ini sangat penting dalam bidang fiber optik karena alat inilah yang akan menyambung kabel fiber optik jika kabel fiber optik putus. Berbeda dengan kabel tembaga yang biasa kita lihat, jika putus tinggal disambung dengan cara dililit. Berbeda halnya dengan kabel fiber optik yang jika putus diperlukan alat khusus untuk menyambungkannya kembali. Fusion speaker atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah korn serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca, dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah diubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Sinar tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada korn sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Yang kedua ada stepper atau milet. Seperti halnya kabel-kabel ini, kabel fiber optik harus dikupas terlebih dahulu sebelum disambungkan atau dipasang di konektor. Alat yang digunakan yaitu speaker yang berfungsi mengupas kulit atau jaket pelindung dari fiber optik agar tersisa korn atau inti kabel fiber optik. Yang ketiga ada cleaver. Alat fiber optik ini mempunyai fungsi untuk memotong korn yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan korn ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Sama halnya dengan alat pengupas kabel fiber optik tadi atau yang disebut stepper yang memiliki presisi yang akurat. Dan yang keempat ada optical power meter atau disingkat OPM. Merupakan alat yang dirancang untuk mengetes serat optik yang bertujuan untuk instalasi. Yang kelima ada optical time domain reflectometer atau disingkat OTDR. Merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu. Fungsi OTDR yaitu 1. Mengukur jarak pada suatu titik dalam serat. 2. Mengukur besar loss rata-rata antar dua titik yang dipilih dalam sebuah serat optik. 3. Mengetahui jenis event dalam serat optik. 4. Mengetahui lokasi titik penyambungan dan berapa besar loss-nya. 5. Mengetahui besar porsi daya yang dipantulkan pada suatu event pantulan. Dan yang terakhir, mensupport reporting data. Dan yang keenam, optical line source atau disingkat OLS, yaitu suatu alat yang berfungsi sebagai pemancaran sinyal optik. Alat ini adalah memancarkan sinar laser dengan crash yang sudah ditetapkan oleh pabrik. OLS ini adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan sinar cahaya atau inframerah. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur redaman kabel serat optik yang penggunaannya harus dibarengi dengan alat optical power meter atau OPM. Dan yang ketujuh ada optical fiber identifier. Alat ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Yang kedelapan ada visual field locard atau center optik. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau serat fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada korn fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user. Bila korn tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Yang kesembilan ada bit error rate test. Alat ini berfungsi sebagai mengecek koneksi jaringan TDM
atau Time Division Multiplex, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu pada layanan Clear Channel secara spesifiknya untuk mengecek dan mengetahui TK atau RX yang error melalui pengiriman paket atau LOV. Yang ke-10 ada fiber optic adapter. Merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik suatu dengan yang lain. Jika penyambungannya dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki koneksi berbeda, maka fiber optik adaptor disebut fiber optik adaptor hybrid atau spesial adaptor. Dan yang ke-11 ada splitter optik. Merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari suatu input serat kedua atau berbeda output serat. Yang ke-12 ada fiber node. Merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koneksial. Fiber node berupa perangkat optik elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektronik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Yang ke-13 ada pigtail fiber optik, yaitu sepotong kabel yang hanya memiliki sebuah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Yang ke-14 ada optical terminator box atau OTB, yang berfungsi sebagai pendistribusian fiber optik FDV yang menampung maksimum 72 kon. Optical terminal box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan patchwork. OTD dapat dipasang di dinding maupun tiang. Dan yang terakhir ada joint close optik. Merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau spooling dan hasil spoolingan ditaruh di ground. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.